الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسlimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang limpahkan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Baginda Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi wahidun min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi ila dakhlan nar." Tidaklah mendengar tentang keberadaan aku, kata Nabi Muhammad SAW, seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, pasti dia masuk ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Kemudian tak lupa salawat tering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ibadah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ibadah dengan makna yang menyeluruh, yang berkaitan antara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Al-iman bid'una sab'una syu'bah, fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Sesungguhnya cabang-cabang iman, cabang-cabang ibadah itu ada 70 sekian cabang-cabang besar. Yang paling tertinggi adalah persaksian seorang hamba dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang paling rendah daripada cabang-cabang ibadah tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah SAW pun sebutkan, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Sesungguhnya rasa malu juga bagian cabang daripada cabang keimanan, cabang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di situ, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk daripada cabang ibadah
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah cabang yang terendah. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yatahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Tidaklah layak seorang untuk meremehkan amal kebajikan sekecil apapun, serendah apapun. Baginda Rasulullah SAW bersabda, walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dil mu'minin. Sungguh aku telah pernah melihat seorang yang bergelimangan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan cabang ibadah yang paling rendah, dikarenakan dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, cabang ibadah yang paling rendah, cabang ibadah yang paling sepele ternyata bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada pada diri seorang hamba ketundukan, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah, berharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan tersebut menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan seorang hamba kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam walaupun dengan bersedekah separuh buah korma dibagi dua, kemudian dia sedekahkan. Tapi apabila dilandasi dengan rasa cinta, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut bisa menjadi tameng seorang hamba dari neraka jahanam. Wal iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian amal kecil, sebagian amalan yang sepele, apabila dilandasi dengan rasa cinta, berharap rahmat kasih sayang Allah, berharap ridha Allah dan takut akan azab dan kemurkaan Allah SWT, maka bisa jadi menjadi spesial di sisi Allah, menjadi istimewa di sisi Allah, menjadi tameng seorang hamba dari neraka jahanam, dan akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keridhaannya. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan sebaliknya, amal ibadah sebesar apapun, amal ibadah seistimewa apapun di mata manusia, maka akan menjadi bumerang bagi seorang hamba. Tatkala seorang hamba tidak berharap ridha Allah, yang dia harapkan sanjungan dan pujian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, awwalu man tusa'ar bihimun nar thalathah. 3 jenis manusia yang Allah bakar di dalam neraka jahanam pertama kali. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bukan pelaku dosa besar, bukan orang yang membunuh, bukan orang yang memperkosa, bukan orang yang korupsi, tapi di dalam hadis tersebut justru orang yang pertama kali dipanggang, dibakar dalam neraka jahanam. Yang pertama orang yang banyak berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang banyak belajar ilmu Islam, gemar membaca Al-Qur'an. Orang yang ketiga gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia terbunuh dengan jiwa, harta dan raganya. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Padahal amalan tersebut adalah amalan istimewa, amalan yang besar. Orang yang banyak berinfak, bersedekah, kalau sekiranya separuh buah korma bisa mengantarkan seorang hamba ke sorga dan menyelamatkan dari neraka jahanam, apakah lagi kalau dia berinfak, bersedekah setiap saat? Maka hal tersebut akan mengantarkan dia kepada sorga yang tinggi di sisi Allah SWT. Tapi malah justru amalan tersebut menjadi bumerang, menggeret dia ke dalam neraka jahanam. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat, fima anfaqta fi, apa alasan engkau banyak berinfak, bersedekah? Dia katakan, anfaqtu fika ya Allah,
Aku banyak berinfak bersedekah karena Engkau ya Allah. Allah katakan kadzab walakinnaka anfaqta liyuqal bi annaka jawad wa qad qil. Engkau dusta, bukankah dulu di dunia engkau banyak berinfak bersedekah hanya untuk berharap keridhaan makhluk, pujian makhluk, maka diseret dengan mukanya dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Ternyata dulu di dunia dia banyak berinfak bersedekah untuk dilihat oleh manusia, untuk dikatakan manusia, merasa besar, merasa hebat, sehingga layak untuk dipuja dan dipuji. Lalu Allah seret dengan mukanya dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Orang yang kedua, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fima qara'ta kitab Allah?" Apa alasan engkau banyak membaca Al-Quran? Apa alasan engkau gemar mempelajari ilmu Islam? Dia katakan, ta'allamtu fika ya Allah wa qara'tul Quran fika ya Allah. Aku gemar membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Aku semangat belajar ilmu Islam karena Engkau ya Allah. Allah katakan, kadzab, engkau dusta. Walakinnaka qara'ta kitab Allah liyuqal bi annaka qari'. Engkau gemar membaca Al-Quran agar dikatakan engkau seorang yang qari', engkau seorang yang hafidh, agar engkau belajar ilmu Islam, agar dikatakan engkau sebagai orang yang alim. Tapi apa faedahnya? Pujian dan sanjungan manusia yang engkau dapatkan hanya diseret dengan mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Orang yang ketiga disebutkan dalam hadis tersebut, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fima qatalta fi?" Apa alasan engkau membela agama Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan engkau berjihad fi sabilillah dengan harta, jiwa dan ragamu? Dia katakan, qataltu fika ya Allah hatta qutilt. Aku berjihad di jalan engkau ya Allah sampai aku terbunuh. Aku relakan jiwa, raga dan hartaku karena engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqal bi annaka jari wa qad qil. Engkau dusta, bukankah dulu engkau di dunia gemar berjihad membela agama Allah SWT hanya untuk dipuja dan dipuji, hanya untuk merasa besar di hadapan manusia, hanya mencari kedudukan dan martabat di hadapan manusia, keridhaan manusia, dan manusia telah mengatakan dan memuji engkau seperti itu. Tapi apa faedahnya? Fayushaba ala wajhi fayulqa finnar. Yang ada diseret dengan mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka sangat penting untuk kita pahami bahwasanya amal ibadah bukanlah selalu hal yang berkaitan dengan anggota fisik, bukanlah selalu hal yang berkaitan dengan kelihatan manusia, tapi yang terpenting di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala, ma yafdulu Abu Bakrin ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi katratis salati wala qiraatil Quran wala siyam walakin syai'un waqara fi sadri. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan dan ketakwaan, bukan semata-mata dengan banyak-banyaknya dia salat, bukan semata-mata karena dia banyak bersedekah, bukan karena sekedar banyak-banyak salat dan puasa serta membaca Al-Quran, tetapi sesuatu yang bercokol di dalam dadanya. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka para ulama pun berkata, rubba amalin saghirin tukabbirun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyyah. Betapa banyak amalan yang besar akan menjadi hina dan sirna dikarenakan niat yang tidak baik pada sisi hamba, dan betapa banyak amalan yang kelihatannya sepele di mata manusia akan tetapi menjadi istimewa tatkala dibesarkan oleh niat yang tulus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari situ ulama sebutkan bahwasanya apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, janganlah dia merasa besar dan janganlah dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak sanggup melainkan amalan yang sepele di mata manusia. Karena bisa jadi hal yang sepele di mata manusia itu akan menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan di hadapan Allah, dengan kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
dengan kecintaan dan berharap ridha dan kasih sayang Allah dan takut akan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa khauf, mahabbah dan raja, takut, cinta dan berharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua keikhlasan, takut, cinta dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal apapun yang kita lakukan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal hadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah.